Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai judul tugas akhir saya, yaitu Sistem Pakar Penentuan Menu Diet Berdasarkan Kondisi Pengguna Menggunakan Forward Chaining. Tugas akhir semester mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Farijah Sari, dan yang kedua ada Ali Romdon. Selanjutnya saya akan menjelaskan posternya terlebih dahulu. Di sini ada poster tentang judul saya yaitu Sistem Pakar Penentuan Menu Diet Metode Forward Chaining. Yang pertama yaitu premis dan fakta-fakta input dan data pengguna. Di sini ada tabel pertama yaitu premis variable input. Ada P1 yaitu tujuan diet, P2 aktivitas fisik, P3 riwayat penyakit, P5 referensi makanan. Di sampingnya yaitu tabel fakta real, ada contoh kasus diet diabetes dan turun berat badan. P1 yaitu menurunkan berat badan, P2 yaitu sedang, P3 diabetes, P5 non-vegetarian. Selanjutnya yang kedua yaitu rule based dan alur logika forward chaining. P1 yaitu turun berat badan, lalu ke R1. R1 itu jika P1 maka S1. S1 itu di defisit kalori. Selanjutnya yaitu P1 ditambah P2 yaitu sedang, lalu ke R2. R2 yaitu jika P1 dan P2 maka S2. Lalu S2 yaitu kebutuhan energi moderat. Selanjutnya P3 yaitu diabetes. Lalu ke R3. R3 yaitu jika P3 maka S3. S3 itu rendah gula dan karbohidrat kompleks. Selanjutnya yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3. Lalu ke R5. R5 itu jika S1, S2, S3 maka G1. G1 yaitu diet rendah kalori dan glikemik. Selanjutnya G1 ditambah P5 non-vegetarian. Lalu ke R6. R6 yaitu jika G1 dan P5 maka G2. G2 yaitu menu non-vegetarian rendah glikemik. Selanjutnya ketiga yaitu sub goal dan final goal, status dan hasil. S1 yaitu defisit kalori, menetapkan batas kalori harian di bawah kebutuhan. Selanjutnya S2 yaitu kebutuhan energi moderat, penyesuaian dengan aktivitas sedang. Selanjutnya S3 yaitu rendah gula dan karbohidrat kompleks, membatasi indeks glikemik tinggi untuk diabetes. Lalu ada G2 yaitu rekomendasi menu non-vegetarian rendah glikemik, hasil akhir spesifik sesuai dengan kondisi. Di sini ada contoh rekomendasi menunya yaitu sarapan, omelet sayur dan roti gandum. Lalu siang yaitu ikan panggang dan nasi merah. Lalu malam yaitu ada dada ayam dan salad. Selanjutnya yang keempat yaitu visualisasi tree alur proses diagnosa. Di sini P1 yaitu turun berat badan, turun ke R1, R1 yaitu S1 defisit kalori, turun ke R5 yaitu G1 diet rendah kalori dan glikemik, lalu turun R6 yaitu G2 menu final non-vegetarian rendah glikemik. Lalu yang kedua yaitu P2 sedang, turun ke R2 yaitu S2 energi moderat, lalu turun ke R5 yaitu G1 diet rendah kalori atau glikemik, lalu turun ke R6 yaitu menu final non-vegetarian rendah glikemik. Lalu P3 yaitu diabetes, turun ke R3, R3 itu S3 rendah gula, lalu turun ke R5 yaitu G1 diet rendah kalori atau glikemik, lalu turun R6 yaitu G2 menu final non-vegetarian rendah glikemik. Lalu ada P5 yaitu non-vegetarian. Langsung turun ke R6 yaitu G2 menu final non-vegetarian rendah glikemik. Di sini ada tujuan utama pembuatan poster ini adalah untuk memperkenalkan dan menjelaskan aplikasi sistem pakar penentuan menu diet sebagai media bantu dalam memberikan rekomendasi menu diet yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna berdasarkan metode forward chaining.
sehingga pengguna dapat memperoleh informasi diet yang tepat secara mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu flowchart admin. Saya akan menjelaskan flowchart admin sistem pakar diet expert. Diet expert yaitu aplikasi yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu admin membuka aplikasi terlebih dahulu, lalu turun ke halaman login ditampilkan. Lalu kalau login berhasil, maka masuk ke dashboard admin. Kalau tidak berhasil, maka tampilkan pesan error. Kalau misalnya berhasil, masuk ke dashboard admin, lalu tampil dashboard admin, lalu pilih menu, ada ringkasannya yaitu lihat statistik sistem, ada jumlah aturan, ada jumlah user, ada jumlah sesi konsultasi. Lalu misalnya pilih menu basis pengetahuan, lalu ada kelola aturan diet, lalu di sini ada aksi aturan, ada tambah, lalu input data aturan diet, lalu simpan aturan ke database. Lalu ada aksi aturan edit, yaitu ubah data aturan, lalu update aturan di database. Lalu ada aksi aturan hapus, yaitu konfirmasi penghapusan, lalu hapus aturan dari database. Lalu kita balik ke pilih menu, ke data pengguna. Di data pengguna ada lihat daftar pengguna. Kalau misalnya ingin menghapus daftar pengguna, konfirmasi penghapusan, lalu hapus data user dari database. Kalau misalnya tidak ingin menghapus data pengguna, maka kembali ke dashboard saja. Lalu admin logout di sini. Selanjutnya ada tujuan flowchart admin. Flowchart admin dibuat untuk menggambarkan alur kerja administrator dalam mengelola aplikasi diet expert. Mulai dari proses login hingga pengelolaan basis pengetahuan berupa aturan diet dan data pengguna, sehingga sistem pakar dapat berjalan secara optimal dan terstruktur. Selanjutnya yaitu flowchart user. Di sini saya akan menjelaskan flowchart user sistem pakar diet expert saya. Yang pertama yaitu user membuka aplikasi terlebih dahulu. Jika user belum registrasi, maka registrasi terlebih dahulu. Kalau valid, masuk ke dashboard user. Kalau misalnya sudah login, tinggal masuk dashboard user saja. Lalu akan tampil profil dan BMI-nya. Pilih konsultasi kalau iya input tujuan, aktivitas, dan kondisi medis. Lalu proses forward chaining, lalu ada aturan ditemukan. Kalau misalnya tidak ditemukan, maka tampilkan pesan tidak tersedia. Kalau misalnya aturan itu ditemukan, maka tampilkan rekomendasi diet, lalu simpan ke riwayat. Lalu user bisa langsung logout di sini. Di sini ada tujuan flowchart user adalah untuk menjelaskan tahapan yang dilalui pengguna dalam menggunakan aplikasi diet expert, termasuk pengisian data, konsultasi, proses inferensi, menggunakan metode forward chaining, serta penyimpanan hasil rekomendasi ke dalam riwayat diet. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu diet expert, namanya Empower Healthy Choice. Di sini ada form login. Kalau misalnya belum pernah login, maka harus daftar terlebih dahulu. Belum ada akun, maka daftar sekarang. Klik daftar sekarang. Lalu ada form biodata seperti ini, maka tinggal diisi aja, sesuaikan. Misalnya nama lengkap sebagai contoh Ahmad Fahriza, lalu umurnya misalnya 20 tahun, misalnya laki-laki. Di sini bisa memilih laki-laki atau perempuan. Misalnya laki-laki, tingginya misalnya 180 cm, beratnya misalnya 72 kg. Di sini bisa memilih non vegetarian atau vegetarian. Misalnya sebagai contoh yaitu non vegetarian saja. Di sini ada username dan password, tinggal masukkan saja sesuai misalnya username yang sebagai contoh Ahmad, passwordnya misalnya Ahmad 123,
lalu tinggal klik buat akun sekarang, lalu ada notif pendaftaran berhasil, lalu tinggal masukkan username dan password yang tadi sudah kita tulis. Username-nya yaitu Ahmad, passwordnya yaitu Ahmad 123, lalu klik masuk. Maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Di sini ada nama aplikasinya yaitu Diet Expert. Di sini ada nama pengguna yaitu Ahmad Fariza. Usernya di sini ada berandanya. Di sini ada Halo Ahmad Fariza, selamat datang kembali di panel kesehatan Anda. Di sini ada ID member kita. Di sini ada profil kesehatan yang tadi kita sudah isi ya sebelumnya. Ada umur 20 tahun, gender laki-laki, tinggi badan 180 cm. Berat badan 72 kg. Di sini ada non-vegetarian lover. Di sini ada status BMI Anda. Di sini ada 22,2 yaitu masih normal. Di sini ada aktivitas terakhir. Di sini Anda belum melakukan konsultasi hari ini karena kita belum konsultasi ya. Jadi kita selanjutnya di sini ada juga ada program diet aktif. Di sini belum ada juga. Bentar, di sini juga belum ada program dietnya, juga belum ada diagnosanya. Maka tinggal klik mulai konsultasi pertama untuk mengetahui diagnosa. Klik, lalu kita muncul ke menu konsultasi pakar. Di sini akan menampilkan konsultasi pakar, sesuaikan kondisi fisik dan tujuan kesehatan Anda. Di sini ada tujuan diet. Di sini ada menurunkan berat badan, menjaga berat badan, meningkatkan berat badan. Kita sebagai contoh menjaga berat badan saja. Di sini ada aktivitas harian. Di sini ada ringan, sedang, dan berat. Sebagai contoh misalnya sedang. Di sini ada kondisi medis. Ada normal, diabetes, hipertensi, dan asam lambung. Sebagai contoh, kita masukkan hipertensi. Lalu tinggal klik temukan program diet. Maka di bawah sini akan mendapatkan rekomendasinya. Rekomendasi program diet aktif yaitu namanya Low Salt Balance Diet. Menjaga berat badan, itu aktivitas yang sedang, kondisinya hipertensi. Rencana menu harian rekomendasinya pagi telur rebus ditambah roti gandum, siang ikan kukus ditambah nasi porsi kecil ditambah sayur bayam, malamnya sup sayur tanpa garam berlebih. Di sini juga ada aktivitas terakhirnya ya, terakhir konsultasi pada 27 Desember 2025. Di sini juga ada menu riwayat diet, kita klik. Maka akan menampilkan riwayat konsultasi yang tadi kita sudah isi ya sebelumnya 27 Desember 2025. Di sini ada nama rekomendasinya ya, Low Salt Balance Diet. Di sini ada rekomendasi menunya. Di sini juga ada kondisi menjaga berat badannya. Untuk form pengguna seperti ini. Selanjutnya kita ke form login. Kita login ke admin terlebih dahulu. Login admin yaitu username-nya admin, passwordnya admin. Tinggal klik masuk ke dashboard, lalu akan menampilkan seperti ini untuk login admin. Diet Expert, sini ada nama admin gizi, health administrator. Di sini ada ringkasan, di sini ada admin overview. Di sini admin bisa melihat statistik sistem pakar secara real time. Di sini aturan pakar yang sudah saya masukkan ada 22 aturan. Di sini ada total usernya ada 4, sesi selesainya udah ada 10. Di sini ada basis pengetahuan, si admin bisa mengelola knowledge base basis data aturan gizi sistem pakar. Di sini admin bisa menambahkan tambahan aturan seperti kategori diet, misalnya ingin menambahkan vegetarian. Di sini ada tujuan diet, misalnya menjaga berat badan. Di sini aktivitasnya misalnya bisa memilih sedang, kondisi medisnya bisa menambahkan diabetes atau normal. Di sini admin bisa menambahkan nama program dietnya. Di sini admin juga bisa merekomendasikan menu-menu setiap pagi, siang, dan malam. Hingga klik simpan aturan. Sebagai contoh misalnya yang ini ya, vegetarian, low calorie, plant based. Sini sebagai contoh, ini aturan yang sudah saya buat. Sini ada kategori diet, misalnya vegetarian. Tujuan diet misalnya menurunkan berat badan. Aktivitasnya ringan. Kondisi medisnya normal. Nama program dietnya misalnya low calorie
plant-based. Di sini ada rencana menu dari admin, yaitu pagi oatmeal tanpa gula dan pisang, siang nasi merah porsi kecil dan sayur bening, malam salad sederhana dan pisang. Tinggal klik simpan aturan, maka akan tersimpan. Lalu di bagian menu yang sini juga ada menu data pengguna. Si admin juga bisa melihat database pengguna yang terdaftar. Di sini ada identitasnya, ada fisiknya, ada dietnya. Ini yang tadi kita loginkan di sini, yaitu Ahmad Fariza. Di sini juga ada fisiknya. Sini ada 180 cm, 72 kg, 20 tahun, laki-laki. Dietnya juga ada non vegetarian. Di sini juga admin bisa menghapus pengguna kalau ingin dihapus. Sekian untuk penjelasan demo aplikasi saya. Selanjutnya akan menyampaikan kesimpulan dari aplikasi ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari judul ini. Aplikasi Diet Expert merupakan sistem pakar penentuan menu diet yang dirancang untuk membantu pengguna memperoleh rekomendasi pola makan sesuai kondisi tubuh, aktivitas, dan tujuan diet. Sistem ini menerapkan metode forward chaining, di mana fakta yang diberikan oleh pengguna diproses melalui basis pengetahuan berupa aturan diet, sehingga menghasilkan rekomendasi menu yang tepat. Aplikasi ini bersifat ringan dan praktis karena memiliki alur penggunaan yang sederhana, respon cepat, serta tampilan antarmuka yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan dengan nyaman oleh pengguna. Dengan demikian, Diet Expert diharapkan dapat menjadi solusi alternatif berbasis teknologi dalam membantu pengguna menerapkan pola hidup sehat secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.